Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita datangkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa berkumpul di pagi menjelang duha ini. Dua kenikmatan besar, dua kenikmatan yang jarang diingat oleh manusia. Nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Imam besar Mujahidin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah menapaki sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Beberapa minggu akhir ini di Indonesia gempar berita viral sosok guru yang juga pengasuh boarding school yang mana dia memperkosa 12 santriwatinya, 9 diantaranya hamil dan melahirkan. Media banyak menelusuri tentang sosok viral tersebut, dan ternyata dia adalah seorang yang penganut paham Syiah. Apa yang melatar belakangi sosok tersebut untuk melakukan tindak seperti itu? Ternyata dia melakukan kawin mut'ah atau nikah mut'ah. Kita di sini akan membahas apa itu nikah mut'ah dan apakah memang ada dalam syariat ini, dan kalau ada apa dalilnya dan bagaimana para ulama kita dalam mencikapi tentang nikah mut'ah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nikah mut'ah memang dalam awal-awal syariat Islam itu ada, tidak mungkin memang ada. Tetapi syariat mut'ah telah dihapus, telah dimansuh oleh hadis Rasulullah SAW. Jadi nikah mut'ah atau jadi kita kembali ke pengertian mut'ah dulu sebelum membahas lebih lanjut. Mut'ah secara bahasa artinya bersenang-senang, kenikmatan, ya. Dan Al-Quran pun ada kata-kata mut'ah, ya, faman tamatta'a dan surah Baqarah, artinya bersenang-senang, kenikmatan. Dan mut'ah dalam sekarang ini hanya dianut oleh paham Syiah. Apa itu Syiah nanti kita bahas lagi. Jadi nikah mut'ah itu sudah diharamkan, dan di awal syariat Islam itu memang ada, diperbolehkan, namun sudah dimansuh hukumnya. Apa itu mansuh? Syariat telah dihapus. Jadi dalam ilmu ulumul Quran ada pembahasan nasikh wal mansuh. Syariat yang menghapus dan syariat yang telah dihapus. Nah, nikah mut'ah memang pernah ada, namun telah dihapus, dimansuh hukumnya. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya telah diizinkan kalian bermut'ah, tapi telah Allah haramkan ila yaumil qiyamah. Itu hadis yang memansuh tentang hukum nikah mut'ah. Tapi orang-orang Syiah, na'udzubillah, mereka tidak memandang hadis ini dan mereka menghalalkan nikah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentang pelajaran hukum nasib mansuh banyak ayat, banyak hadis, ya, tentang syariah, tentang hukum-hukum yang dimansuh. Contohnya seperti dalam ayat ini bagi contoh ayat mansuh. Innal ladzina amanu wa hadu wa nasara wa sabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang sabiin yang beriman dan bermasuk akan masuk surga. Yaitu ayat sudah dihapus hukumnya oleh ayat inna dina indallahi Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Penghapus ayat yang sebelum kita bacakan tadi.
Jadi ada istilah nasikh wa mansukh. Ayat yang menghapus hukum ayat yang memang ada dalam Al-Quran. Ada juga hadis yang memansuh hadis. Seperti hadis Rasulullah, hadis larangan mut'ah menghapus syariat mut'ah sebelumnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kaum Syiah menghalalkan nikah mut'ah. Perlu kita bedakan antara nikah mut'ah dan nikah kontrak. Ya. Sedikit perbedaannya. Kalau nikah mut'ah itu tidak ada talak. Nikah mut'ah kita nikah dengan seseorang, partner kita perempuan, ya kita sepakati berapa lama, 1 tahun, 1 hari, 1 menit, bahkan 1 kali berhubungan itu udah sah. Kita sepakati nikah hanya 2 bulan saja. Ketika 2 bulan sudah habis, maka selesai pernikahan. Tidak perlu kata-kata tolak. Nah, itulah nikah mut'ah. Dan kalau kawin kontrak memang serupa tapi tidak sama. Kawin kontrak memang butuh ada lafaz talaknya, beda dengan nikah mut'ah. Dan ini sudah banyak di Indonesia, terkhusus di Jawa Barat, di Puncak Bogor, banyak orang-orang Timur Tengah yang melakukan ritual nikah mut'ah ini. Dan banyak juga orang-orang Indonesia yang awam akan ilmu agama menganggap ini bagian dari syariat, padahal itu bukan. Syariat telah dimansuh hukumnya. Mereka mengatasnamakan syariah untuk menghalalkan nikah mut'ah. Na'udzubillah wal iyadu billah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Seluruh imam telah mengharamkan apa itu nikah mut'ah kecuali mazhab dari imam-imam Syiah. Nikah mut'ah bukanlah bagian dari syariah dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada syariah mut'ah dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah apapun itu bentuknya, karena ini sudah dihapus dan syariah terdahulu. Dalil kedua, fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memang pernah beliau memfatwakan bolehnya nikah mut'ah, namun perkataannya telah dimasuk oleh perkataan Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khaybar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya hukum nikah mut'ah telah dihapus oleh hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan mut'ah ila yaumil qiyamah. Dan ini merupakan memansuhkan perkataan Ibnu Abbas dan juga syariat mut'ah terdahulu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita semua dijauhkan dari pemahaman-pemahaman Syiah. Amin. Di Indonesia khususnya. Syiah terbentuk asal usul mulanya Syiah ya sampai di Indonesia. Jadi di Indonesia itu mereka masih bersembunyi, ataupun bisa disebut taqiyah, menyembunyikan iman mereka. Pada saat perang tahun 40 Hijriah, Imam Ali radhiyallahu anhu perang saudara bersama Muawiyah. Kubu Ali pecah menjadi 2, kubu yang mendukungnya dan kubu yang mengkafirkannya. Jadi setelah peristiwa tahkim, ini panjang kisahnya, peristiwa tahkim, kelompok Ali bin Abi Thalib pecah menjadi 2 bagian. Pertama, kelompok yang mendukungnya habis-habisan namanya Syiah, dan kelompok yang mengkafirkan Ali namanya Khawarij. Jadi kelompok Ali ini pecah di 2 bagian, kelompok Syiah dan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij inilah yang nantinya yang berusaha membunuh Ali, dan berhasil membunuhnya, yaitu Abdurrahman bin Muljam, seorang tokoh Khawarij yang membunuh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ya, jadi Imam Ali itu wafat syahid dibunuh oleh tokoh Khawarij. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Jadi Khawarij itu tokoh yang membunuh Ali itu seorang pengajar Quran. Jadi Khawarij itu mereka dalam ibadah, Masya Allah, Rasul mengatakan ibadah mereka itu lebih dari ibadah kalian. Ini para sahabat. Bacaan Quran mereka itu pun lebih fasih dari bacaan Quran kalian, para sahabat. Tetapi mereka memahami Al-Quran tidak lebih dari sekedar keluarnya anak busur panah. Tidak memahami Al-Quran, hanya memahami zahir-zahir ayat-ayat yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir, diperuntukkan untuk orang-orang muslim. Itu Khawarij. Berpaham mereka itu hadisul ahnam. Ciri-cirinya orangnya masih muda-muda, rajin beribadah, bacaan Qurannya fasih-fasih, tapi mudah mengkafirkan. Bahkan selevel sahabat Ali pun dikafirkan oleh sekte Khawarij.
Dan yang kedua ada sekte Syiah, ini pendukungnya Imam Ali, bahkan sampai mengilahkan, menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang tadi pendukungnya sahabat Ali. Nah, Syiah ini tadi berkembang terus berjalan waktu sampai sekarang mereka punya mazhab, bahkan mereka pun terpecah belah. Ada Syiah Isna Asyariyah, Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu yang di Indonesia. Syiah Rafidhah. Nanti ada Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Fatimiyah, Syiah Yazidiyah, ada Syiah Ibrahimiyah, ada banyak. Dan di Indonesia itu mereka Syiah Rafidhah. Kenapa dinamakan Rafidhah? Karena mereka menolak, dalam bahasa Arab itu artinya Rafidhah, yarfudhu rawafid. Rafidhah menolak. Menolak apa? Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sudah dinamakan Syiah Rafidhah, Syiah yang menolak kekhalifahan resmi Abu Bakar, Utsman dan Umar. Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung melaknat para sahabat, mengkafirkan seluruh sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib. Dan itu sudah dosa besar, mengkafirkan para sahabat. Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian tuh menghina para sahabatku. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku, jangan mencela sahabatku, kata Rasulullah. Seandainya kalian menginfakkan satu saja dirham sebesar gunung Uhud, tidak bisa menyamai infaknya para sahabat. Jangan kita menghina para sahabat. Seperti Syiah yang sampai melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Aisyah, melaknat Hafsah. Na'udzubillah. Karena kufur kita mencaci maki para sahabat. Namailah anak-anak kita dengan nama para sahabat, cintai mereka, karena cinta sahabat sebagian dari iman. Dan mencaci maki sahabat bagian dari kekufuran. Kita cinta kepada Ahlul Bait, kita cinta kepada para khulafaur rasyidin dan seluruh para sahabat, tidak ada pengecualian. Beda dengan Syiah Rafidhah yang banyak sekali mencela para sahabat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah ajaran Syiah yang memang tidak ada, ya. Kita tidak mengakui mereka itu adalah Islam, tapi mereka mengatasnamakan Islam, mereka bukan Islam. Mereka Syiah dan sudah keluar dari ajaran Islam. Sekalipun mereka menamakan dengan agama Islam. Jadi di Indonesia itu ada syubhat, jadi menganggap Syiah itu mazhab. Ya, saya pernah beradu argumentasi gitu, mengatakan Syiah itu seperti mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Mazhab Syiah beda bukan mazhab. 4 imam mazhab itu dalam masalah fikih. Jadi Imam Hanafi yang berkembang di Pakistan, India, Afghanistan itu mereka memakai mazhab Hanafi. Maliki itu berkembang di Afrika Utara. Ada Zaire, Tunisia, Maroko itu Maliki. Nah, kita Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia itu Syafi'i. Dan Hambali biasanya di Timur Tengah, Saudi, Qatar, Bahrain, Emirat Arab itu Hambali. Itu semua mazhab fikih, bukan mazhab akidah. Ya, kalau fikih kita boleh berbeda pendapat. Masalah fikih kita boleh berbeda pendapat, ditasamuhkan. Tapi Syiah bukan fikih lagi, sudah keluar dari fikih dan sudah keluar dari akidah, itu bukan mazhab. Ya, itu sudah ajaran yang sudah keluar dari Islam. Hati-hati dengan syubhat orang-orang Syiah kita di Indonesia. Hati-hati, sekarang mereka sudah banyak berkembang. Ya, tiap tahun mereka memberikan beasiswa kepada para mahasiswa Indonesia untuk kuliah di Iran. Ya, Universitas Islam Iran itu memasukkan pemahaman Syiah, dan itu ratusan orang mahasiswa Indonesia dikirim ke sana. Dan Saudi pun tak tanggung-tanggung memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa Indonesia untuk berkuliah di Jamiah Islamiyah di Madinah. Jadi ketika Iran memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia, Saudi pun turut memberikan mahasiswa banyak kepada mahasiswa Indonesia untuk bersekolah di sini. Maka hati-hati kita untuk tidak terjerumus kepada paham-paham sekte Syiah, terkhusus pemahaman tadi nikahul mut'ah, nikah yang seperti nikah kontrak. Ya, tadi itu sudah kita jelaskan apa itu nikah mut'ah. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat seperti itu. Allah lindungi keluarga kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita dari pemahaman Syiah yang sangat sesat tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.